halal ya. Siapa yang bisa hatinya dan mulutnya mengucapkan kalimat Allah, dah halal ya. Mudah. Cuman lebih mudah lagi masuk neraka. Ya. Masuk surga mudah, masuk neraka lebih mudah. Kira-kira orang masuk yang milih yang mudah apa milih yang lebih mudah? Hah? Yang mudah. Mungkin milih yang lebih mudah. Buktinya, walaupun itu mudah susah orang. Betul. Nauzubillah. Supaya apa? Supaya ambil kita tuntas. Dan Allah sudah memberikan statement kepada kita wal asr. Cukup itu Allah dengan ayat yang sangat ringkas. Wow, di situ bukan wow mantap atau bukan wow yang lainnya, di situ wow sumpah, wow bersama. Jadi kalau Allah mau bersumpah apapun yang dinamakan sumpah itu boleh. Kalau Allah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, itu sumpah Allah. Wadduha wal laili, demi waktu duha dan demi waktu malam. Watwini wa zaitun, demi pohon tin dan demi pohon zaitun. Waturisin, dan demi gunung Sinai. Bagi Allah sumpah boleh, kecuali kita tidak boleh sumpah di luar koridor wallahi billahi tallahi. Kalau ada yang sumpah naik di sambar petir, itu mah bukan sumpah, itu mah doa buruk bagi dirinya sendiri. Kalau Allah mengabulkan doa itu, maka dia matinya di sambar petir. Daek peot segede leunca, kumaha mun Allah ngijabah, lagi kurang peot hirupkeun segede leunca, dilihat mal ku batur. Masalahna mal kadeuleu, tidak akan kelihatan. Itu bukan sumpah. Jadi sumpah itu harus menyebut nama Allah. Baru sumpah. Maka sumpah tidak boleh dipakai main-main. Ada yang sumpah, aing dari aku lekat di bumi ke sana, aku sih lagi langit di bumi. Iya. Ada seperti itu. Jadi Allah itu bersumpah dengan wal asr, demi masa, demi waktu asal. Apa sih yang disumpahi oleh Allah? Sedikit. Innal insana lafi khusr. Itu Allah nggak pilih-pilih, nggak dipilih-pilih, semuanya manusia itu merugi. Jadi tidak ada satu pun manusia yang hidup itu yang tidak rugi. Kalau kita melihat ayat itu, innal insana lafi khusr, semua rugi. Cuman ada yang dikeluarkan dari kesemuanya tadi rugi itu ilallah, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman ini yang disebut kalau orang madrasah anak-anak menurutnya iman itu apa? Tasdiqul bil qalbi. Dia membenarkan keimanan itu di dalam hati. Wa qaulul bil lisan,
dan dia ucapkan dengan mulutnya, dengan lisannya. Dan wa'amalu bil arkan, dia mengerjakan apa yang telah diperintahkan pekerjaan. Itu yang terjadi. Kalau itu tidak ada, berarti iman kita bohong. Orang yang beriman pasti dia mempertahankan diri, tidak mau keluar dari surga. Sekarang banyak orang aneka ragam yang pada hakikat dia tindakan, perilaku dan ucapannya itu keluar dari surga. Walaupun dia sok ngomong Nabi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Emang lu ninggalin Al-Quran, ninggalin hadis, nyebut kembali. Kalau bodoh iya, tapi kita nggak pernah meninggalin Al-Quran, nggak pernah meninggalin hadis. Itu sunnah. Wah, cukup dengan iman. Iman itu harus direalisasikan. Yang disebut amilus sholihat. Kita berjuang mempertahankan amalia, amal soleh. Sebab amal di dunia cuma dua, nggak banyak. Cuma dua. Satu amal soleh, kedua amal salah. Kalau kita mau pilih yang salah, maka tidak mungkin kita bisa pilih yang soleh. Kalau kita pilih yang soleh, kita tidak akan pilih yang salah. Itu tidak bisa diadu-adu, tidak bisa. Ya. Salah dikerjai, soleh juga dikerjai, tidak bisa. Yang disebut benar itu hak, yang disebut salah itu hak, yang disebut hidup itu hak, yang disebut mati itu hak, surga itu hak, neraka itu hak. Itu semua. Maka setelah amilus sholihat, terjemahan dari amilus sholihat, kelanjutannya watawasau bil haq, saling kita mengingatkan, saling kita istilahnya bertausiah, saling kita istilahnya mengajak, watawasau bil haq terhadap kebenaran dan watawasau bis sabr. Sebab kebenaran tidak bisa kalau kita tidak sabar. Nih, bapak-bapak kalau tidak sabar pulang ya. Kalau nggak sabar petangga di sini, lagi ngaji aja bisa jalan. Karena kita nggak sabar itu mana? Nih kita bisa tangguh di sini. Nanti sampai jam berapa itu karena ada modal sabar. Enggak sabar, ampun. Ya. Siapa yang gak pegal di sini yuk? Oh. Sama pegalnya, itu amilus sholihat. Jadi kita itu sama dapat amaliyahnya, dapat pahalanya itu karena bukan pinter dan bodohnya, bukan di sini. Sama-sama pegelnya, sama-sama ngantuknya, sama-sama keselnya. Emang nggak pegel itu? Pegel. Emang nggak kesel? Kesel. Emang nggak ngantuk? Ngantuk. Makanya di tempat ngaji mah antara doa ngaji dengan doa tidur itu sama. Doa ngaji itu, doa tidur juga. Sebab ngaji kita di barengan tidur. Siapa yuk yang ngaji kan tidur?
Jangankan istilahnya Jumatan aja tidur semua. Ya. Khotib mau orang beberapa saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kalau kata kita yang dipilih karena Allah. Ini itu makanya dari upah sabar dan upah kebenaran itu menjadikan satu bundelan amilus solihan. Dan amilus solihan ini juga akan dibungkus oleh keimanan. Itu yang keluar dari konsep rugi. Itu yang keluar dari konsep rugi. Makanya Nabi waktu mau diberangkatkan dalam perjalanan Isra itu Nabi dibekali dan dipersiapkan sebanyak mungkin dan serapi mungkin. Nabi masukin ke dadanya ilmu, apalagi healing itu adalah modal yang sama, dijaga. Semua kita cuman kepegelan kita sekarang ini ya, kesel kita sekarang ini ya, ngantuk kita sekarang ini Allah udah ciptakan dua kali. Kalau kita di tempat taklim, di tempat seperti ini udah pegel, Allah tidak akan bikin pegel lagi nanti di sana. Kalau kita kesel di sini, Allah nggak bikin kesel lagi, nggak bikin dua kali. Cuman kalau kita nggak pernah pegel, nggak pernah kesel di tempat-tempat hal yang seperti begini, kita nggak pernah hadir, nggak pernah ikut, di sana tinggal apa? Tinggal pegelnya. Pegel di sana, khalidina fiha, selama-lamanya naudzubillah. Ya. Kita udah pernah pegel di sana. Allah nggak bikin pegel dua kali. Kita di sini pusing, Allah nggak bikin di sini dua kali. Gitu. Itu para jamaah hadirin rahimahullah. Itu yang dimaksud. Belum doa tadi malaikat. Doa itu menempatkan saya ya. Untuk apa? Untuk mohon ampun kepada Allah. Malaikat itu istilahnya diutus oleh Allah kepada orang-orang yang haji itu untuk memohon ampun di dosa-dosa yang sedang kumpul ini, yang sedang haji. Sengaja-ngaja kita istighfar mah susah, dan kita nggak pernah di rumah sampai bercucuran air mata, papadan ainaum waktu malam. Kita ingat kesalahan, kita ingat udah segala-galanya. Bukan ingat karena kesusahan, bukan ingat karena kopi, bukan ingat karena takut mati. Mau takut mau tidak itu malah pasti. Asal kita katakan istilahnya serenu aja, udah kita soal. Ya, soal, malah kayaknya jauh udah dekat. Itu para jemaah hadirin berikut. Yuk kita lanjut pada pelajaran kita. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan
dengan kendaraan yang bernama burung, bagaimana itu burung berjalannya sejauh mata memandang, dan sayapnya pun istilahnya menebarkan sayap dengan sekilan Nabi sudah sampai ke tempat yang dituju. Begitu Nabi datang ke satu tempat muncul masolli, Nabi diperintahkan turun. Setelah turun dari burungnya masolli, Nabi juga diperintahkan sholat. Di tempat itu Bapak Alam, maka Nabi mengerjakan sholat itu. Setelah Nabi mengerjakan sholat rokbah, Nabi kembali lagi ke kendaraannya. Faqala lahu Jibril. Kemudian Jibril bertanya sebelum melanjutkan perjalanan, tadi aina sholat, tahukah kau Muhammad di mana kau tadi barusan sholat? Kalau dijawab oleh Nabi, lah, sama sekali saya tidak mengetahuinya. Padahal kita karena Nabi fasih dan Nabi punya etika, Nabi punya kesopanan, Nabi tidak mau sok tahu. Lah jawabnya saya tidak. Maka malaikat Jibril memberikan tahu, olah selain Nabi Madian. Itulah kamu barusan sholat, itu yang disebut Madian. Madian kalau sekarang di daerah Syria, daerah Libanon, antara itu dulu yang disebut negara Sam secara keseluruhan, ada bagian dari Sam itu adalah yang disebut Madian. Madian apa? Indah Syajaratul Musa, itulah tempat yang pohon itu dinamakan pohon Nabi Musa. Artinya Nabi Musa pernah beristirahat, pernah dia di tempat itu, di bawah pohon itu. Karena Nabi Musa setelah kabur dikejar oleh tentara Fir'aun dari Mesir sampai ke negara itu, Nabi Musa tanpa istirahat. Kita bayangkan seorang Nabi yang dia kekasih Allah, tapi begitu dahsyat penderitaan dibandingkan dengan kita. Apa sih penderitaan kita? Ya. Apalagi kalau kita kepada Rasulullah, kita kepada Rasulullah, kepada karuan kita, kepada ulama-ulama kita, aulia-aulia Allah kita, ya kita tidak ada apa-apa ujian. Dan memang kita nggak akan kuat kalau belum seperti ini. Kita berhadapan dengan ini aja kita udah beli santan ya, mobil aja udah beli santan. Istilahnya dibikin kaya oleh pemerintah aja kita pada marah. Kita udah dibagi oleh pemerintah, satu orang tuh 3 M. Ya, benar. Marah ya. Satu orang 3 M. Memakai masker. Ya 3 M kita dibikin kaya oleh pemerintah, tapi kita marah-marah. Kemudian juga Nabi meneruskan perjalanan sebagaimana biasa. Nabi datang ke satu tempat, di situ Nabi turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nih, padahal belum ada perintah sholat. Belum ada perintah sholat wajib. Menandakan
Ini nanti jadi kesimpulan dari pembelajaran kepada kita. Kalau kita dalam sedang perjalanan, itu kita bisa meringkas rakaat sholat. Yang 4 rakaat bisa dibikin 2. Terus yang 2 waktu bisa dibikin 1. Itu yang namanya jamak. Kalau yang 4 rakaat dibikin 2, itu yang namanya qasar, artinya meringkas. Itu Nabi setiap datang ke satu tempat diperintahkan sholat oleh malaikat Jibril, sholat Nabi. Setelah Nabi beres sholat, Nabi naik lagi, kembali lagi kepada kendaraannya. Sebelum berangkat, pintu dia ditanya lagi, tapi akhirnya sholat, kata malaikat Jibril kepada Nabi, tahukah kau Muhammad di mana kamu itu sholat? Kata Nabi, kolala, saya tidak tahu. Sholaita, kata malaikat Jibril, biduri bisainah. Apa sholat ini adalah di satu tempat yang namanya gunung, yang namanya Jabal Turin Sainah. Artinya Turin itu gunung, Sainah itu lembah. Itu kalau di Al-Quran Turi Sina, tapi orang sekarang menyebutnya gunung Sinai. Ya, menyebutnya gunung Sinai. Sebetulnya nama gunung itu Tur. Ya. Terus nama lembah itu Sinanya, Sainah. Jadi Turin Sainah. Itu kalau agama Buddha, tapi dalam Al-Quran itu pakai sumpah oleh Allah. Allah untuk sumpah kepada makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Sampai 4 kali sumpah itu sudah ada di ayat yang lain. Paling 2-3. Tapi untuk menyumpahkan kepada makhluk yang paling mulia. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, negara yang sangat sejahtera dan sangat aman. Apa yang disupai oleh sampai 4 kali begitu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Makhluk Allah itu manusia yang paling sempurna. Itu sampai yang paling kali. Hebatnya manusia, hebatnya kita ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ahsani taqwim, yang paling sempurnanya ciptaan Allah, yang paling segala batas. Hidungnya ada di depan, lubangnya ke bawah. Matanya juga ada di depan, dihalangi oleh alis. Jawab lagi pada ayat. Ada yang dikira, ada yang tidak. Coba kalau lubang hidung kita ada ke atas, banjir. Perut kita ada di samping. Nah, itu yang paling sempurna manusia dan tidak ada duanya. Ahsani. Cuma memang yang paling hati-hati Allah menciptakan manusia itu perempuan. Hati-hati aja nggak sempurna perempuan. Benar nggak? Belum selesai. Makanya diselesaikan itu oleh kita laki-laki. Ya. Dia pipinya harus dipakai poles. Ya. Bibirnya harus dipoles, alisnya harus bulu matanya harus
tangannya harus pakai gelang, telunjuknya harus pakai, lehernya harus pakai itu harus. Nah itu kewajiban, bukan tuntutan perempuan, memang perempuan belum. Kalau orang sadar mah, ini makanan-makanan kan kerja pakai ke tidak dikenal, di bawah pakai kayak buka kan, jual gelang. Ya Allah ya. Acau bener. Hanya tutup ya, bukan apa, karena itu belum sempurna apa, kayaknya berbeda dengan kita orang. Itu adalah seperti itu. Itulah asani takdir. Tapi kalau kita lupa terhadap ciptaan Allah yang paling sempurna, summa rodatna asfal. Kalau asfal ada di bawah, ada di atas. Udah bawah lagi, sapi di bawahnya lagi, dijungkir balikan oleh Allah. Makanya semua binatang semua bagusnya gua gak dijadiin binatang anjing kata binatang yang lain. Kata anjing bagusnya gua dijadiin babi. Terus kata babi bagusnya gua gak dijadiin seperti orang yang gak mau taat kepada Allah. Bagusnya gua gak dijadiin orang seperti orang yang tidak mau sholat. Jadi jelmaan udah sholat kita masih mulia kan ya. Kira-kira ya dajal makan yang kebo akur tuh. Akur jelmaan mandi tuh. Mandi kebo mandi nya eta kebo lamun mulu jeung raja ka masjid teh. Ka masjid jalma ka masjid teh. Itunya kan di mana bae eta jalma dibawa ka masjid. Kebo dibawa ka masjid. Kebo sholat jalma lamun dia sholat berarti itu di perjalanan Nabi Muhammad. Kenapa itu? Karena musjadah. Tadi Nabi diperintahkan sholat di bawah pohon yang disebut pohon tempat petilasan Nabi Musa beristirahat. Kalau saya uraikan ini sangat panjang. Juga di Gunung Sinai, di mana Nabiullah Musa alaihissalam sudah menerima wahyu, diturunkannya Taurat. Itulah Nabi Musa diberikannya Taurat di Gunung Sinai. Sebelum istilahnya di Gunung Sinai diberikan Taurat, Nabi Musa diberikan suhu 10 suhu. Makanya ada di satu surat ujungnya itu, ujung ayatnya itu suhu bi Ibrahim wa sebab Allah ciptakan suhunya, lembaran-lembaran firman-Nya, lembaran-lembaran ayatnya itu 100 suhu, 60 suhu kepada Nabi,
sisi 10 suhu 30 suhu kepada Nabi Ibrahim, 10 suhu kepada Nabi Musa. Baru turunkan kitab-kitabnya yang berupa ayat yang dikitabkan, yaitu pertama Taurat, kedua Zabur kepada Nabi Daud, ketiga Injil itu kepada Nabi Isa, keempat Al-Quran itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya itu konteksnya sudah dimeringkas dan sudah dikumpulkan intisarinya, sudah ada di Al-Quran. Yang lain itu sudah disimpan. Itu saja mungkin bisa disampaikan pada malam ini. Masih panjang dalam perjalanannya, masih panjang uraiannya, tidak akan selesai pada malam ini. Gitu juga malam ini 10. Itu saja.